most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh. Sekarang tepat jam 9, sudah sampai di airport. Dan sekarang mau cari Wahyu dulu. Wahyu sepertinya ada di sana, lagi ngopi. Hai, mau kemana kita? Biasa. Sayang banget berpisah gitu sama Wahyu. Jadi kita di pesawat, nggak mau karena lumayan rame. Jadi tempat duduknya kita pisah. Mudah-mudahan cuaca di Fuji cerah dan pendakiannya sukses. Ikuti terus ya. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with me something to make the starlight jealous up above. Oh, you make me okay, lights go out when I see you moving. Hey, light me up, I love when you do it like that. Hey, could be us, kissing in the Sekarang jam waktu Bali jam 8.25 dan di sini jam 9.31 kita sudah sampai di bandara Narita. Seperti di Singapura banyak water stationnya. Ya, kita sudah sampai di Narita Airport. Tadi habis bersih-bersih badan di toilet, habis ambil air juga buat ngisi tumbler karena di Jepang ini banyak water station. Dan kalau beli air juga lumayan mahal. Terus di airport ini juga ada tempat mandi, jadi kita mau mandi dulu sebentar. Lalu lanjut akan naik train di sini. Kamu keluar dari imigrasi dan kamu akan lihat langsung spot ini untuk cari kereta. Dan sekarang kita sebelum mau cari kereta, kita mau mandi dulu sebentar. Uniknya di bandara ini, di sini tuh tenang banget. Tadi di dalam tuh nggak ada suara sama sekali. Nggak ada orang ribut-ribut, nggak ada suara musik juga, pokoknya tenang banget. Terus bandaranya itu bukan bandara yang mewah ya, cuman dia rapi. Bandaranya tuh rapi, simple, nggak terlalu banyak ornamen yang ribet-ribet gitu. Jadi sekarang kita mau cari kereta untuk ke daerah Tokyo. Nanti sebelum ke Tokyo kita akan ketemu satu teman namanya Fatan yang akan nemenin aku untuk naik ke Gunung Fuji. Jadi rencananya kita akan ketemu di Ueno Station. BTW ini semua aku pelajari transportasi umum di Jepang ini sudah 3 bulan. Mudah-mudahan nggak lupa, sekarang kita mau coba. Untuk kereta-kereta lokal dari Ueno ke Ginza,
pakai itu juga bisa. Karena ini kan jauh gitu loh, dari Narita ke Tokyo tuh jauh, makanya kita cas harga segitu. Ini setengah 11 dari kita jam. Jadi sekarang kita lagi berusaha untuk ke Tokyo karena akan ketemu sama Fatan di Tokyo Station. Cuman transportasi umum di Jepang ini challenging banget. Kita itu disuruh beli kartu Suica dan ternyata kartu Suica itu cuman bisa dipakai sama kereta-kereta lokal. Dan untuk ke Tokyo kita harus pakai JR yang seperti ini. Sebenarnya bisa beli di mesin atau beli secara langsung. Beli secara langsungnya pun kita bisa pakai cash sama kartu kredit. Kita di dalam airport udah 2 jam belum keluar gara-gara lagi mempelajari transportasi umum di Jepang ini. Bingung kan? Banget. Tapi seru. Seru. This is a change, okay? Change. Oke. And coin. Jadi seperti ini keretanya. Ya, akhirnya aku udah ketemu sama Fatan. Ini dia salah satu teman yang kebetulan tinggal di sini dan emang suka mendaki gunung. Tuh lihat cepetnya orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau jalan cepet banget. Tuh lihat. Jadi biar nggak geret-geret koper kayak gini, bisa dititip di loker seperti ini. Tuh, jadi itu loker, itu juga loker. Aku boleh sini ya? Ya, di sini. Sudah sampai Tokyo. Kita sudah check out hari ini dan sekarang mau ke Tokyo Station lalu lanjut ke Fujilonggo. Doakan cuacanya indah, doakan cuacanya cerah dan kita bisa mendaki happy hari ini. Kita menuju ke stasiun Shimashi untuk ke Tokyo Station. Nah, nanti kita akan berangkat dari Tokyo Station menuju ke starting point Gunung Fuji. Kita mau ketemu temen dulu, Fatan, di Tokyo Station. Jadi kita janjian di situ. Tokyo ini ya rapi banget, sedikit pun nggak ada sampah. Tapi yang menjadi tantangan adalah transportasi umumnya. Nih, mereka mau naik bis saja. Ngantri nggak berebut.
menuju platform kereta. Dan ini koperku. Jadi aku ketinggalan mic wireless tuh di toilet ini. Aku berusaha cari toilet ini, mudah-mudahan masih ada. Aku masih ingat banget toiletnya di sini. Jadi kita lihat apakah di Jepang ini benar-benar aman dan orang-orangnya jujur. Oh my god, luar biasa sih Jepang. Masih ada dong. Akhirnya ketemu. Aku kehilangan ini waktu pertama kali datang. Jadi ini di Tokyo Station. Aku inget banget toiletnya dan aku ingat aku lepas mic ini karena aku ganti baju di sini. Dan akhirnya ketemu, luar biasa sih. Mereka tuh nggak mau ngambil yang bukan barang mereka, dan kalaupun mereka ngambil buat apa gitu loh. Jadi sekarang kita lagi ada di stasiun Atami. Jadi perjalanan aku dari penginapan, dari hotel menuju ke kaki Gunung Fuji ini akan aku jabarin sedikit ya. Jadi kebetulan aku nginepnya di daerah Tokyo yang dekat banget sama Shimbashi Station. Jadi dari Shimbashi Station aku naik kereta untuk ke Tokyo Station karena kebanyakan rata-rata semua kereta itu transitnya di Tokyo Station, dan kebetulan juga di Tokyo Station itu aku janjian sama Fatan di situ. Nah, dari Tokyo Station kita melanjutkan perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih 1 jam 30 menit untuk sampai di Atami Station. Dari Atami Station ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke Fuji Station, kurang lebih juga sekitar 1 jam. Dari Fuji Station kita akan melanjutkan lagi dengan kereta ke Fujinomiya Station. Dari Fujinomiya Station itu kita akan melanjutkan perjalanan dengan bis menuju ke pos 5 Gunung Fuji. Lumayan, kurang lebih akan memakan waktu 3 jam untuk sampai ke kaki Gunung Fuji, yaitu di pos 5 Gunung Fuji. Kenapa di pos 5 Gunung Fuji? Karena kita start pendakiannya dari situ, bukan dari bawah banget. Cuacanya berawan, semoga Gunung Fujinya tidak tutup, karena dari notifikasi aplikasi Gunung Fuji banyak peringatan bahwa Gunung Fujinya akan tutup. Nah, jadi ini petunjuknya. Di sini kita akan ke Stasiun Fuji di nomor 38 ini. Nah, kita startnya dari sini. Tanya sudah datang. Jangan masuk kereta. Kenapa? Ya, salah. Oh, jadi keretanya duduknya dua-dua. Hai, sekarang sudah sampai di Fuji Station. Di sini terlihat ada matahari, tapi nggak tahu di Fujinomiya. Sudah ada di Fuji Station. Terlihat ada matahari sedikit. Mudah-mudahan cerah, mudah-mudahan cerah. Kita harus pindah kereta 1 kali lagi untuk ke Fujinomiya Station. Jangan Tan, Fujinomiya Station. Fujinomiya ini next. Dari situ langsung naik kereta lagi 2 gerbong sana. Ke sana, lurus kita. Naik Mau masuk kereta yang akan menuju ke Fujinomiya Station. Menurut teman aku, Fatan, dari Fuji Station ini menuju ke Fujinomiya Station itu butuh waktu 20 menit. Ini ya? Ini?
Jam 1 kurang 15 menit kita sampai di Fuji Station. Dari sini kita Ini oh, Fujinomiya. jam 1 kurang 15 kita sampai di Fujinomiya Station. Dari sini kita naik bis. Tapi kita mau ngecek dulu gitu kan. Ada keberangkatan. Jadi ini dia teman aku di Jepang yang nemenin naik ke yang akan nemenin naik ke Gunung Fuji Di hari ini. kartunya. Bu Ayu mana? Sampai di stasiun Fujinomiya ini, kartu ini nggak bisa dipakai, tapi tenang aja, kita bisa beli secara manual di sini. Gimana? Kenapa? Tuh di KP saldonya ada. Kurang. Ada nggak? Tarirun desu ka? これは足りるからタッチして降りて。 Itu di ya keluar di situ. Terus kamu kenapa? Aku saldonya kurang. これも足りるからそっちがタッチして降りて。 Bisa. Ya, dah. Oh, ternyata bisa. Bukan harus beli, cuman ada kesalahan teknik sedikit. Back. Sekali lagi. Ini paling Setelah keluar dari stasiun Fujinomiya, kalian ikutin ini jalan sampai ketemu seperti ini, lurus dan belok ke kiri. Kalian menuruni tangga untuk belok kiri untuk beli tiket bis. Nah, seperti ini. Di situ udah ada keterangannya. Wah, akhirnya ketemu pendaki. boleh mas. Bisa ada penginapan pakai? Enggak. Ya udah. Salam kenal ya. Akhirnya ketemu teman-teman pendaki. Kurangnya berapa belanja? 4.000 berarti. Jadi harga bisnya satu orang 4.000. Ya, satu orang 4.000. 4.000 ya. 400.000. Jadi bisnya untuk bis berangkat dari Fujinomiya ini ke pos 5 Gunung Fuji Itu satu- biayanya 400.000 atau 4.000 yen. Apa? 4.000 kan? 4.000. Nih, Kurang 1.000. 3.000. Ini kurang 7.000. Jadi harga bis 4.000 yen itu untuk perjalanan pulang pergi. Jadi kurang lebih kalau untuk perginya aja itu sekitar 2.000 yen atau sama seperti 200.000 rupiah. Karena kita ambil langsung PP round trip jadi 4.000 yen. Padahal ya tadi kita tuh dari sana kita mau ke Sevel mau beli logistik. Harusnya kan deket ya lewat sini, tapi nggak boleh, kita harus naik ke sana, muter, lalu turun lewat sini. Segitu tertibnya Jepang. Gila sih Jepang. Di sini banyak vending mesin. Kita beli minuman, bisa di mesin. Dan kalian harus tahu di sini sedikit pun nggak ada sampah. Tidak ada sampah. Tidak ada tempat sampahnya juga. Kita yang di Indonesia banyak tempat sampah, sampahnya juga di mana-mana. Jujur aku lebih suka di sini ketimbang di Tokyo. Di Tokyo tuh kayak jiwanya itu bukan jiwa-jiwa perkotaan. Di sana itu super duper crowded. Di sini aku suka banget rumahnya. Jepang ini simple. Nggak yang terlalu ribet bangunannya, simpel tapi asik gitu. Aku mau beli mie aja sih. Mie, ini kayak, ini sup. Mie. Nggak ada Indomie guys, nggak ada Indomie. Nggak apa-apa lah kita coba.
apa ya? Ini pedas. Ini besar sekali. Yuk, arigato. Belanja segini 200.000. Jadi happy banget di sini ngelihat orang Indonesia karena selama 2 hari di sini belum lihat orang Indonesia sama sekali. Dan memang Gunung Fuji ini jadi salah satu tempat hiburan untuk para pekerja yang asalnya dari Indonesia. Mungkin mereka lagi libur summer, jadi makanya mereka mengisi liburnya mereka untuk naik ke Gunung Fuji. Lagi nunggu bisnya itu datang jam 2 lebih 4 menit dan di sini tuh benar-benar mereka itu on time, nggak lewat 1 menit pun. Doain ya, semoga cuacanya mendukung untuk kita sampai di penginapan dan semesta mendukung juga untuk kita summit menginjakkan kaki di puncak tertinggi negeri Sakura ini. Ada juga yang kayak gitu ada. Tadi aku tuh ngeliat mobil-mobil di sini unik-unik gitu. Lihat tuh kayak ya tuh cute gitu. Tuh yang kuning lucu. Lucu banget. Dan Mbak Ayu katanya pengen tinggal di sini. Kalau ini aku mau. Kalau Shibuya ya Tenot, langsung ke rumah. Di daerah Tokyo itu tempat sangat padat, full turis. Jadi buat kita itu kurang nyaman. Bahkan warga lokal bahkan warga Jepang sendiri pun agak sedikit terganggu dengan kedatangan turis-turis itu karena menurut informasinya Jepang lagi over turis. Di sini tuh enak gitu, santai, yang nggak terlalu ramai. Makanya aku sendiri pengen dia tinggal di sini. Tertib. Kayak open ya. Akhirnya kita sampai di pos 5 Gunung Fuji via Fujinomiya dan lumayan dingin karena kita startnya ini sudah ada di ketinggian 2300 mdpl. Sekarang aku mau kencing dulu. Kamu nggak dingin pakai celana pendek? Aku start pendakian di jam 4 kurang 5 menit dan ini anginnya cukup adalah anginnya. Terus trek pertamanya tangga. Semoga cuacanya, anginnya tidak semakin keras ya. Segini-segini aja cukup. Tapi di sana biru. Kita akan
dimintai barcode registrasi. Kalau di Indonesia jadi mungkin seperti barcode ini ya, Simaksi. Di sini Fatan tidak boleh masuk sekarang karena dia tidak ambil penginapan di atas. Jadi hitungannya dia harus tektok dan baru naik jam 2 pagi. Parkiran bis nih. Reservasi penginapan di atas di pos 7. Dan di Gunung Fuji ini tidak boleh ada tenda yang dibangun. Jadi memang sudah ada lounge seperti penginapan yang memang dikhususkan untuk pendaki yang mau nginep di gunung. Ada sedikit kendala, benar-benar ya kalau kita mau melakukan sesuatu yang wow, ada aja kendalanya sedikit.